dari kelompok 1 akan memaparkan soal-soal UAS pendidikan agama Islam. Pemateri pertama saya sendiri Madinah, pemateri kedua saudara Ansor Perdana, pemateri ketiga saudara Padillah MP, pemateri keempat saudara Miftahul Huda, materi kelima saudara Adi Rukmana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinah dengan nomor NIM J1B021084. Prodi Teknik Pertanian. Baik, di sini saya akan membahas materi nomor 1. Sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih. Kaidah yang pertama, al-umuru bimiqasidiha. Setiap sesuatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang kamu sengaja oleh hatimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya amal tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Contoh, apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untuk selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli. Kaidah yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyaq. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu dari kalian yang sedang melaksanakan salat, lalu berkata kepadanya, engkau telah hadas. Jika itu terjadi, maka janganlah berpindah membatalkan salatnya sampai dia, orang yang salat, mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Contoh, terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000. Sedangkan penjual berkata, harga tersebut adalah 20.000. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesukaran atau kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Al-masyaqqah berarti al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain dalam perjalanan safar, sakit, terpaksa yang membahayakan kehidupan, lupa, tidak tahu, kekurang mampuan bertindak hukum. Contoh, seseorang yang meminjam barang kepunyaan
orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran. Kaidah yang keempat, al-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini adalah firman Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 231 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak boleh ada bahaya menimbulkan bahaya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tabrani. Contoh, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi masyarakat. Kaidah yang kelima, al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Dasar kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan pergaulilah mereka secara patut. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apa yang kaum muslim anggap baik, maka baik pula menurut Allah, dan apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansor Perdana, NIM J1B 021068. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dari maqasid syariah dan 5 contoh lainnya. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan jalan menetapkan suatu hukum Islam demi kemaslahatan masyarakat, baik itu bagi aspek rohani atau jasmaninya maupun bagi kehidupan sosial dan individu. Kalau kita berbicara tentang maqasid syariah, pasti kita akan berbicara juga tentang tujuan dari maqasid syariah itu. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, masalih al-ibad, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk melindungi maslahah. Terlebih syariah sangat mendorong untuk terciptanya maslahah dalam 2 dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga substansi dari maqasid syariah sendiri adalah maslahah. Dan ada juga 5 contoh maqasid syariah, yaitu hifzun adin, hifzun nafs, hifzun hifzun nas, dan hifzun mal. Yang pertama adalah hifzun adin, menjaga agama. Dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak boleh ada tekanan dalam beragama sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Yang kedua, hifzun nafs. Hifzun nafs adalah menjaga jiwa. Pernah kalian mendengar sosok Irfan Bahri? Ia adalah sosok santri yang berasal dari Bekasi. Ia viral karena videonya ketika melawan para begal. Sikap yang diambil oleh Irfan Bahri ketika melawan begal adalah sikap yang tepat, terutama dalam poin maqasid syariah, yaitu menjaga jiwa. Tindakan yang diambil Irfan mencerminkan perwujudan dari menjaga jiwa. Hal tersebut mengacu pada hadis Nabi SAW, yaitu siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Yang ketiga, hifzun aql, yaitu menjaga akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. 190, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Yang keempat, hifzun nas, yaitu menjaga keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting. Salah satu yang memfelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Quran, Allah berfirman secara tegas mengenai zina, yaitu pada Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya, penjina perempuan dan penjina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah hifzun mal, yaitu menjaga harta. Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara batil, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Hikmah yang bisa kita ambil dari maqasid syariah adalah, dari adanya maqasid syariah membuat lebih paham tentang tujuan-tujuan dari sistem syariah. Kelima komponen yang telah dijelaskan sebetulnya memberikan gambaran kehidupan secara keseluruhan.
Komponen tersebut lengkap dan maqasid syariah menjadi panduan untuk mengarahkan rangkaian kehidupan ke arah yang lebih maslahah. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilan Putra, NIM D1B 011080, Prodi Teknik Pertanian. Ya, saya akan menjawab soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, banyak terjadi perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok manakah yang menurut kalian benar, serta bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Nah, jawabannya adalah, sebagai agama yang besar, sejarah Islam diwarnai dengan munculnya berbagai aliran dan mazhab yang tumbuh di negeri-negeri Muslim dengan berbagai corak pemikiran tokoh dan doktrin-doktrinnya. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah hukum Islam. Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Adapun mazhab dunia yang dikenal diantaranya adalah: 1. Mazhab Hanafiyah, yang kedua mazhab Malikiyah, yang ketiga mazhab Syafi'iyah atau Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali atau Hambali. 1. Mazhab Hanafiyah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tasabit bin Tuhi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Abu Hanifah adalah seorang pedagang sukses. Beliau berdagang sambil berdialog dan berdiskusi masalah Islam dengan teman-temannya. Dari sinilah fatwa-fatwanya dianut oleh orang banyak dan merupakan mazhab termasuk di kawasan Timur Tengah. Kemudian beliau wafat pada usia 70 tahun di Kufah dan dimakamkan pula di Kufah. 2. Mazhab Malikiyah. Nama aslinya adalah Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Muharis. Beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah. Beliau berada dalam kandungan ibunya selama 3 tahun. Beliau belajar tentang agama dari kakeknya yang merupakan murid dari para sahabat Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 173 Hijriah dan dimakamkan di Madinah. Adapun mazhab ini berkembang di Afrika. Yang ketiga, mazhab Syafi'i atau Syafi'i. Nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Safi. Beliau lahir di Giza atau Palestina pada tahun 150 Hijriah. Kemudian beliau belajar di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah sejak usia 2 tahun. Beliau merupakan ahli bahasa Arab dan karena keahlian inilah beliau menguasai Al-Quran dan hadis. Beliau banyak belajar tentang fikih kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak untuk ziarah saudaranya yang dimakamkan di Irak. Disinilah beliau mulai mengeluarkan fatwanya yang kemudian disebut Kalam Qadim. Kemudian beliau hijrah ke Mesir dan kemudian ada perbedaan fatwa antara di Mesir dan di Irak. Kemudian yang di Mesir disebut Kalam Jadid dan inilah yang sampai saat ini banyak dipakai oleh umat Islam di Indonesia. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir dan dimakamkan di Mesir. Mazhab ini berkembang di kawasan Asia. Yang keempat, mazhab Hambali. Nama aslinya Hilal bin Asad bin Idris. Lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Beliau sebagaimana imam yang lain belajar agama di berbagai penjuru Makkah, Madinah, Kufah, dan lain-lain.
Beliau merupakan salah satu sahabat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, apabila kita membaca fatwa-fatwa beliau, di sana banyak kesamaan dengan fatwa Imam Syafi'i. Kemudian beliau wafat pada tahun 241 Hijriah dan dimakamkan di Baghdad. Perbedaan madzhab dalam persoalan ijtihadiyah terkadang menyebabkan hubungan sesama umat Islam tidak harmonis. Padahal walau berbeda pendapat, para ulama pendiri 4 madzhab tidak pernah mencela satu sama lain. Justru mereka tidak segan-segan berguru kepada lainnya. Kasusnya yaitu dalam sholat subuh menggunakan kunut dan tidak berkunut. Khilafiyun ini sering terjadi antara pemahaman fikih Muhammadiyah dan NU. Tetapi perihal kunut dan tidak berkunut kembali kepada kisah Imam Syafi'i yang menghormati pendapat Imam Abu Hanifah. Ketika berada di Baghdad dan kebetulan melaksanakan sholat subuh di dekat makam Abu Hanifah, Imam Syafi'i memilih tidak melakukan kunut subuh untuk menghindari khilafiyah dengan para mustahilnya. Demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM J1B021042 dari Fakultas FATEPA Prodi Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 dari UAS Agama yang mengenai soal Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Di sini kita disuruh menjelaskan argumen tersendiri. Untuk argumen saya sendiri mengenai soal tersebut sebenarnya sangat simpel, karena negara Indonesia ini adalah negara demokrasi yang dimana banyak agama yang ada di dalamnya, sehingga hukum Islam tidak bisa diterapkan langsung pada negara Indonesia ini. Walaupun Indonesia adalah negara dengan mayoritas agama Islam yang sangat banyak, sesuai dengan sila yang pertama pula, yang dimana maknanya adalah bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai beragam kepercayaan dan agama yang dapat hidup berdampingan secara damai. Sehingga kalau kita menggunakan hukum Islam di Indonesia, lalu bagaimana dengan keadaan dari agama-agama lain tersebut? Oleh karena itu, negara Indonesia lebih memilih hukum pemerintahan daripada hukum Islam karena sebab-sebab tersebut yang langsung diambil dari landasan-landasan dari Pancasila. Mungkin hanya itu penjelasan dari jawaban argumen saya sendiri terkait poin nomor 4 mengenai Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam dan tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Permana dengan NIM J1B021018. Saya sini akan menyampaikan materi kelima, yaitu apa yang membuat agama Islam tetap eksis. Di sini ada dua modal utama Islam untuk bisa eksis. Yang pertama bahasa Arab, di mana di dunia ini ada 4 bahasa. Yang pertama Sanskerta, Yunani, Latin, dan bahasa Arab itu sendiri. Di mana yang ketiga itu sudah mati dan sekarang yang tersisa adalah bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini juga kita bisa mudah untuk memahami dan mudah untuk kita hafalkan. Terus yang kedua, yang membuat agama Islam itu tetap eksis adalah agama itu sendiri. Kenapa demikian? Dengan agama Islam dengan bermodalkan Al-Quran dan hadis dengan tuntunan para ulama yang
mengampuni. Selain itu, agama Islam juga bisa mengatur kehidupan manusia dari generasi ke generasi lainnya, dari aktivitas manusia itu sendiri, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai masuk WC dan keluar WC pun itu masih diatur oleh agama Islam. Dan agama Islam juga bisa mengatur bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agama Islam pun mengatur bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Dan banyak lagi yang bisa diatur oleh agama Islam itu sendiri, sehingga sampai saat ini masyarakat di dunia ini meyakini agama Islam itu sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia itu sendiri ataupun oleh makhluk hidup lainnya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mungkin itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.